Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Atik Ridawati STMKes dan teman-teman semua, izinkan saya dan Siti Nurhasana untuk mempresentasikan mengenai materi zat gizi makro. Yang pertama itu ada perkenalan diri. Saya sendiri Triko Malasari. Saya Siti Nurhasana. Berikutnya ada pendahuluan. Di Indonesia, istilah gizi diadopsi dari bahasa Arab yaitu giza, yang dalam dialek Mesir dibaca gizi, artinya makanan yang menyehatkan. Dalam kamus Perwo Darminto dan kamus Eccles dan Sadili yang diterbitkan oleh Cornell University tahun 1961, kata gizi digunakan sebagai terjemahan bahasa Inggris nutritive element atau nutrient. Secara umum, zat gizi adalah segala sesuatu dalam pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Gizi atau nutrien adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Zat gizi atau nutrien sendiri adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari zat gizi makro. Komponen seimbang dari zat gizi makro itu terdiri atas karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan sumber utama bagi tubuh, di mana komponen zat gizi ini tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Selanjutnya itu ada protein, di mana protein sendiri merupakan sumber yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Enzim itu juga termasuk pengangkut matriks intraseluler, rambut, kuku, jari, mengandung komponen-komponen dari protein sendiri. Protein itu dapat ditemukan dalam daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk-produk susu. Selanjutnya ada lemak, di mana lemak merupakan zat organik yang tersusun atas karbon C, H, dan O, juga melindungi organ-organ vital menjadi insulator yang mempertahankan panas tubuh, serta melarutkan dan membawa vitamin larut ke dalam lemak. Lemak ditemukan dalam minyak, mentega, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Selanjutnya ada fungsi dari zat gizi makro. Pertama itu fungsi dari karbohidrat sendiri merupakan sebagai sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh untuk menjalankan fungsinya secara normal. Tubuh akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang dapat digunakan langsung maupun dijadikan cadangan energi. Karbohidrat tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Karbohidrat kompleks dinilai mampu memberikan energi secara konsisten dalam waktu yang lama, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh, seperti pada pati dan juga serat. Selanjutnya ada karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana itu memiliki bentuk molekul yang lebih sederhana, sehingga dapat dicerna secara cepat untuk dijadikan energi. Karena bisa diolah dengan cepat dalam tubuh, karbohidrat sederhana itu dapat memicu terjadinya lonjakan kadar gula darah atau glukosa dalam waktu singkat seperti pada nasi putih, roti, dan juga sirup. Ini merupakan contoh dari karbohidrat kompleks, ada gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan juga umbi-umbian. Sedangkan contoh dari karbohidrat sederhana itu ada gula, sirup, dan madu. Idealnya sekitar 45-65% dari total asupan kalori itu berasal dari karbohidrat. Karena karbohidrat itu dibutuhkan lebih banyak dalam tubuh. Dan rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Maka jika diasumsikan kalau kalori harian kalian sebesar 2000 kalori, artinya karbohidrat dapat menyumbang sekitar 900 sampai 1300 kalori. Jumlah ini setara dengan 225 sampai 325 gram karbohidrat dari makanan.
Selanjutnya ada protein. Protein sendiri berperan besar dalam menyusun dan menjalankan metabolisme tubuh, menghasilkan hormon dan enzim, serta memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sumber protein itu terbagi menjadi dua. Ada sumber protein hewani, dikenal sebagai sumber protein yang lengkap karena mengandung semua 9 asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya seperti daging merah, ikan, unggas, dan juga telur. Selanjutnya ada protein nabati. Protein nabati sering dianggap sebagai protein yang tidak lengkap atau kurang lengkap, karena banyak sumber nabati lainnya yang mungkin kekurangan atau lebih dari asam amino esensial. Contohnya seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayur-sayuran. Di mana kebutuhan protein harian itu berbeda-beda menurut usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG, kebutuhan untuk masyarakat Indonesia berkisar antara 56 sampai 59 gram untuk perempuan dan 62 sampai 66 gram untuk laki-laki. Tapi balik lagi, kebutuhan protein harian itu berbeda-beda menurut usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitasnya. Dan rata-rata setiap 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Mengonsumsi kombinasi keduanya dapat membantu memenuhi kebutuhan asam amino esensial dan non-esensial. Namun, penting untuk memperhatikan keseimbangan konsumsinya, karena protein hewani sering mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi, sedangkan protein nabati kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Alergi protein hewani. Alergi protein hewani merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap protein yang terdapat dalam makanan hewani. Hal tersebut terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali protein dan makanan hewani sebagai ancaman. Selanjutnya ada lemak. Lemak sendiri berfungsi untuk menyimpan energi, melindungi organ dalam, dan membantu penyerapan vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan setelah karbohidrat habis, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Jadi dia bisa menjadi cadangan energi ganti dari karbohidrat. Lemak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lemak jahat atau lemak jenuh dan trans. Lemak jahat memiliki ikatan tunggal antara molekulnya dan jenis terhadap molekul hidrogen, sehingga cenderung padat pada suhu ruang. Lemak jenuh umumnya berasal dari produk hewani. Sedangkan lemak baik atau lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap atau rangkap tiga antar molekul, sehingga cenderung cair pada suhu ruang. Lemak tak jenuh umumnya berasal dari makanan berbahan dasar dari nabati. Contoh dari lemak jenuh itu seperti daging merah, produk susu, seperti ada susu, keju, dan mentega, minyak goreng, di mana minyak goreng kelapa itu mengandung hingga 90% lemak jenuh, ice cream, dan frozen food seperti sosis, nugget, egg roll, dan lain-lain. Lemak tak jenuh itu seperti minyak zaitun, alpukat, di mana alpukat sendiri dapat meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Kacang-kacangan seperti kacang almond, mede, dan kenari. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan biji-bijian seperti chia seed. Lemak idealnya menyumbang sekitar 20-35% dari total asupan kalori. Rata-rata setiap 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Pada orang, jika diasumsikan pada orang, jika asupan kalorinya 2000 kalori per hari, maka jumlah ini setara dengan 400-700 kalori. Jumlah ini setara dengan 44,4-77,8 gram lemak dari makanan. Selanjutnya ada metabolisme zat gizi mikro. Metabolisme zat gizi mikro mencakup proses biokimia yang melibatkan karbohidrat, protein, dan lemak, yang merupakan komponen utama dari diet manusia atau segala sesuatu yang dikonsumsi manusia. Pemahaman mengenai metabolisme ini sangat penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh. Metabolisme zat gizi makro melibatkan dua proses utama. Yang pertama itu ada anabolisme, di mana proses sintetis molekul yang lebih kompleks
dari molekul yang lebih sederhana. Contohnya termasuk sintesis protein dari asam amino. Selanjutnya ada metabolisme dari katabolisme, di mana proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Misalnya, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi pirufat. Next itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi makro. Itu ada usia, jenis kelamin, kondisi fisiologi, iklim dan lingkungan, tingkat stres dan aktivitas mental, tingkat aktivitas fisik, dan massa tubuh serta komposisi tubuh. Berikut ada tabel mengenai angka kecukupan gizi. Teman-teman bisa lihat. Lalu berikutnya dampak dari zat gizi makro sendiri. Yang pertama itu dampak dari kekurangan atau kelebihan karbohidrat. Yang pertama kekurangan yaitu ketosis dan ketonemia. Lalu ada penurunan fungsi otak dan konsentrasi. Lalu ada gangguan pencernaan. Untuk kelebihannya sendiri, kalau kita mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan penimbunan lemak. Lalu risiko diabetes tipe 2, peradangan, dan penyakit jantung. Untuk dampak dari protein sendiri, untuk dampak kekurangan protein, yang pertama ada gangguan pertumbuhan, hilangnya massa otot, lalu ada kwashiorkor, lambatnya penyembuhan luka, dan kelebihannya sendiri tekanan pada ginjal, dehidrasi, dan risiko penyakit jantung. Berikutnya ada dampak dari lemak, di mana kalau kita kekurangan lemak dapat mengganggu penyerapan vitamin, ketidakseimbangan hormon, gangguan mental, dan kognitif. Lalu kalau kita kelebihan lemak sendiri, kita dapat menyebabkan obesitas, perlemakan hati, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Lalu interaksi antar zat gizi makronutrien. Yang pertama ada interaksi dari karbohidrat dan protein. Karbohidrat mempengaruhi kadar gula darah secara cepat, sementara protein membantu memperlambat penyerapan gula dari karbohidrat yang penting untuk menjaga stabilitas kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes. Dengan mengkonsumsi protein dan karbohidrat bersamaan, seperti dalam roti dan telur, penyerapan gula lebih terkendali membantu menghindari lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Lalu interaksi dari lemak dan protein, di mana lemak dapat memperlambat laju pencernaan dan absorpsi makanan sehingga membuat seseorang merasa kenyang lebih lama. Ini membantu mengendalikan nafsu makan dan mencegah makan berlebihan. Jadi secara nggak langsung itu membuat kita tidak obesitas. Dan konsumsi lemak bersama protein, misalnya daging dengan sayuran berserat tinggi, memberikan efek kenyang lebih lama yang penting bagi pengaturan berat badan. Lalu yang terakhir ada interaksi antar lemak dan penyerapan vitamin larut lemak. Vitamin A, D, E, dan K memerlukan lemak untuk penyerapan optimal di usus. Tanpa lemak, vitamin ini sulit diserap yang dapat menyebabkan defisiensi. Ini berarti bahwa diet rendah lemak dapat membatasi penyerapan vitamin-vitamin ini dan berdampak negatif pada kesehatan tulang, penglihatan, sistem kekebalan, dan fungsi antioksidan tubuh. Kesimpulan dari zat gizi makro sendiri, yakni zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang memiliki peran penting dalam tubuh sebagai sumber energi, pembangun jaringan, dan pengatur fungsi biologis. Dalam metabolisme, karbohidrat diubah menjadi glukosa untuk energi utama, protein mendukung pembentukan enzim dan jaringan, sementara lemak menyimpan energi dan melindungi organ. Kebutuhan zat gizi makro bergantung pada usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan individu, dengan sumber utama berupa biji-bijian, daging, ikan, kacang-kacangan, serta minyak nabati dan hewani. Konsumsi zat gizi makro harus seimbang agar dapat memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi tubuh tanpa risiko kekurangan ataupun kelebihan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Interaksi antar zat gizi makro mempengaruhi efisiensi metabolisme, seperti bagaimana karbohidrat menghemat protein atau mendukung oksidasi lemak, menunjukkan pentingnya proporsi seimbang untuk kesehatan yang optimal. Berikut daftar pustaka yang kami ambil dalam menginginkan materi.
Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan untuk diskusinya. Izin bertanya kelompok. Kan diketahui kalau 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori ya. Pertanyaannya, mengapa lemak menyumbangkan lebih banyak kalori dibandingkan karbohidrat dan protein? Terima kasih. Silakan yang lain. Izin bertanya kepada kelompok, bagaimana sih cara kita mengetahui asupan zat gizi makro yang tepat untuk diri sendiri? Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Nurul Sofi. Terus ya, Nurul Iya, Sofi. Nurul Sofi. Izin menanggapi dari Desma tadi, mengapa lemak itu menyumbang kalori lebih besar daripada, maksudnya jumlah 1 gram lemak itu kalorinya lebih besar daripada protein dan juga karbohidrat. Dimana kita ketahui kalau lemak itu dari 1 gramnya menghasilkan 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein sendiri menghasilkan 4 kalori. Karena lemak itu memiliki lebih banyak ikatan kimia seperti karbon, hidrogen, yang saat dioksidasi akan menghasilkan lebih banyak ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP sendiri merupakan sumber energi utama bagi sel. Proses metabolisme lemak itu menjadi lebih efisien dan juga berkontribusi pada tingginya nilai kalori yang akan dihasilkan. Karena hal tersebut, lemak juga menjadi sumber sumbangan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Karena kami ketahui tadi di penjelasan lemak, kalau lemak itu bisa mengganti cadangan karbohidrat yang sudah habis. Jadi kalau misalkan kita konsumsi karbohidrat dan lemak, protein secara teratur, secara baik, itu kalau misalkan aktivitas fisik kita berat dan apa sumbangan dari karbohidrat kita habis, maka bisa digantikan dari lemak sendiri. Lemak sendiri bisa membakar energinya untuk menggantikan dari fungsi karbohidrat tersebut. Sudah terjawab, Desma? Jadi itu pada intinya lemak itu lebih menyumbangkan lebih banyak itu karena struktur kimianya itu lebih padat gitu ya. Iya, begitu. Dan juga fungsi dia nanti bisa menggantikan cadangan karbohidrat yang sudah habis. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, ditambah juga karena lemak itu juga menghasilkan 3 molekul asam lemak sendiri, yaitu dengan apa namanya 16 atau lebih ada karbon ya, lebih karbon di setiap molekulnya. Jadi dari struktur kimianya juga memang seperti itu gitu ya.
Jadi memang dari struktur kimianya memang berbeda ya antara di karbohidrat dengan protein. Itu dari sistem di struktur kimianya itu juga sangat berbeda. Oke, silakan. Yang pertanyaan kedua. Baik, Ibu izin menanggapi pertanyaan kedua dari Nurul Sofi tadi, itu gimana cara kita mengetahui asupan zat gizi makro yang tepat untuk diri kita sendiri. Yang pertama itu kita kan udah sempat belajar gizi ya. Kalau menghitung asupan gizi makro ini yang pertama itu hitung kebutuhan kalori hariannya. Kita pakai rumus dari Harris Benedict untuk menentukan kebutuhan kalori berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas fisik. Lalu, sudah itu kita menentukan presentasi zat gizi makro sendiri. Kalau misalkan karbohidrat itu 60-75% dari total kalori, lalu protein ada 10-15% dari total kalori, dan lemak 10-25% dari total kalori. Lalu dari situ konversi kalori ke gram. Jadi misalnya karbohidrat dan protein. Karbohidrat dan protein itu kan 1 gram sama dengan berarti 4 kalori. Sedangkan lemak itu mengandung 1 gram yang sama dengan 9 kalori. Lalu sesudah itu sesuaikan dengan kebutuhan individu seperti pertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas untuk menyesuaikan asupan. Begitu, Sofi, apakah terjawab? Baik, Tri, terima kasih. Ya, ada tambahan lagi juga sesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi misalnya untuk yang penderita diabetes atau penderita eh, lainnya ya, atau obesitas segala macam pasti akan memiliki eh, angka kecukupan gizi yang berbeda. Ya, jadi itu tadi di samping yang sudah Tri Komalasari sampaikan, itu juga ada tambahan tergantung dengan kesehatan dari masing-masing individu. Apakah individu itu ada kelainan untuk metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein tadi. Ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Izin Baik, kelompok, izin saya ingin bertanya. Ya, safety. Ya. Saya ingin bertanya di PowerPoint sebelumnya kan ada di bagian lemak ada kekurangan dan kelebihan ya. Ada kan ya, di bagian kekurangan dan kelebihan. Coba next lagi. Dia ada di topik ini. Ya ini, saya ingin bertanya, kan di bagian kekurangannya itu ada gangguan mental dan kognitif. Apakah ada hubungannya dengan kegagalan saat melakukan diet, terutama diet intermittent fasting? Mana, Apa Kak? tadi? Kurang jelas? Jadi kan itu kan di bagian lemak itu kan, di bagian kekurangan di bagian lemak ini kan ada tulisan gangguan mental dan kognitif. Apakah ada hubungannya dengan kegagalan dalam melakukan diet? Terutama yang di bagian ini ya, diet intermittent fasting ya. Apapun itu sih. Baik, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi, silakan kalau mau bertanya lagi. Izin bertanya, Ibu. Ya, Putri. Sambil ditampung ya, Mbak Tri ya. Izin bertanya kelompok, bagaimana cara menyusun menu makanan seimbang yang kaya akan zat gizi makro. Terus berikan contoh menu. Apakah pertanyaannya jelas kelompok? Sudah jelas, Putri. Terima kasih. Sama-sama.
Izin menanggapi pertanyaan dari Putri. Bagaimana tadi cara menyusun menu makanan seimbang yang kaya akan gizi makro dan berikan contoh menunya ya. Jadi harus diperhatikan sendiri sebelum kita memilih makanan, kita harus perhatikan dulu dan pilih dengan baik dari mulai sumber karbohidratnya, karena kita utamakan sumber karbohidratnya itu yang kompleks, seperti nasi, seperti nasi, gandum, dan lain-lain. Nasi juga bisa diganti menjadi nasi merah atau nasi lainnya. Dan juga proteinnya juga harus diperhatikan, kalau bisa digabungkan antara protein hewani dan protein nabati. Dan perhatikan juga apakah ada alergi dari protein hewani atau tidak. Habis itu ditambahkan lemaknya, seperti kacang-kacangan, alpukat, atau dari cara kita masak itu ditambahkan minyak. Itu juga termasuk dari sumber lemak. Juga kuning telur gitu. Terus ya perbanyak sayuran atau mengambil serat-serat dari buah atau sayur. Kalau untuk contoh menu makanan sendiri diambil dari mungkin dari contoh saya sendiri ya. Kalau mulai dari sarapan itu karena aktivitas saya sendiri bukan yang terlalu berat, jadi disesuaikan juga dengan aktivitas kita. Kalau untuk aktivitas yang tidak terlalu berat seperti saya, biasanya sarapan itu seperti buah aja atau ya seperti buah atau makan makanan ringan yang nggak terlalu berat lah, berat atau apa sih, buah atau kacang-kacangan atau bisa juga diganti menjadi salad sayur. Untuk cemilannya itu bisa diganti menjadi yang lebih real food seperti yogurt atau buah-buahan. Dan untuk makan siangnya itu biasanya seperti biasa, seperti makan nasi, harus ada proteinnya, itu yang paling gampang digapai, dicari itu seperti ayam, telur, tempe, dan tahu. Itu udah paling umum, udah paling biasa ditemukan. Selanjutnya itu ada seratnya. Seratnya itu bisa seperti brokoli atau tubis kangkung atau yang sayur apa yang gampang dicapai dan yang kalian suka. Dan juga pokoknya dalam satu isi piring itu harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, sama seratnya. Dimana tuh biasanya tuh kalau dalam satu piring tuh biasanya setengahnya itu isinya karbohidrat, terusnya seperempatnya itu ada protein, terusnya seperempatnya lagi ada apa, seratnya seperti sayur atau buah-buahan. Jadi seperti itu, Putri. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sama. Ya, memang untuk yang gizi seimbang tadi, contoh-contoh dari menu gizi seimbang tadi ya, kita harus bervariasi memang ya, namanya gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu untuk yang berporsi kan sesuai dengan isi piringku tadi ya, sudah disampaikan ya. Jadi memang untuk isi piringku juga macam-macam. Ya, masih ingat ya bahwa isi piringku itu sepertiga adalah karbohidrat, kemudian untuk sepertiganya lagi adalah sayur-sayuran ya, kemudian sepertiganya lagi adalah lauk dan ditambah lauk dan buah-buahan, ya kan? Nah, ini sebetulnya untuk menu gizi seimbang ini ya, misalnya untuk karbohidrat kan tidak harus nasi ya, bisa diganti menjadi jagung rebus, bisa diganti dengan kentang goreng ya, jadi atau nasi merah itu kan bisa seperti itu. Nah, untuk sayurannya kan juga macam-macam kan, ada bisa pakai sop ya, kemudian bisa eh, kacang panjang ya, macam-macam sayuran yang bisa diolah. Nggak usah yang yang mahal-mahal ya, cukup makanan atau produk dalam yang dihasilkan atau yang di merupakan hasil panen di negara kita aja gitu ya. Jadi
harganya juga murah meriah gitu. Misalnya untuk bayam, kacang panjang, tauge gitu kan, ya itu udah cukup memenuhi gizi kita gitu. Kemudian wortel, buncis itu kan nggak terlalu mahal ya. Jadi ikan pun misalnya untuk kebutuhan protein pun ya kebutuhan protein yang terjangkau. Jadi nggak usah misalnya salmon, itu kan salmon kan mahal ya. Beli aja ikan kembung atau ikan lele atau ikan nila kan lebih murah ya, jauh lebih murah harganya. Gitu. Jadi untuk misalnya untuk kebutuhan protein nabatinya bisa tahu, tempe kan itu sudah cukup memenuhi apa namanya protein nabati ya. Jadi eh, apa tidak harus mahal gitu. Nah, buah pun misalnya ya, buah ya belilah buah yang memang produk lokal ya. Tidak harus produk yang impor, misalnya kiwi segala macam gitu ya yang kita mungkin harganya juga selangit gitu. Ya, padahal kan kita yang kita perlukan adalah kandungan gizinya. Tidak harus apa namanya mahal. Kandungan gizinya sama seperti pepaya aja. Pepaya kan juga kaya gizi ya itu ya. Murah meriah satu biji itu tergantung sih beratnya berapa sekilonya kan ya per kilo mungkin 10.000 atau apa gitu. Kemudian carilah buah-buah yang sedang musim. Jeruk misalnya lagi musim, mangga lagi musim, ya nggak masalah beli-beli seperti itu ya. Jadi nggak harus dengan buah-buah yang harganya selangit gitu. Dan itu memenuhi yang penting kan terpenuhi eh, zat gizi yang kita butuhkan ya. Jadi sesuai dengan AKG kita berapa nih? Tadi kan AKG juga disesuaikan ya, ada dengan usia, jenis kelamin, aktivitas fisiknya, ya kan? Nah, itu kan juga juga apa namanya kita sesuaikan itu gitu. Jadi ini di AKG-nya seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira berapa sih kalau misalnya kebutuhan AKG kita ternyata kita sudah terpenuhi 70% atau 80% karena memang badan kita juga kecil ya, jadi tidak harus apa terpenuhi semuanya nggak masalah gitu. Yang penting tidak defisiensi. Gitu ya, Putri dan Sakti. Ya, silakan. Ada lagi? Menarik ya. Baik, Ibu izin menanggapi pertanyaan dari Kak Septi tadi ya, Bu. Ya, Sakti belum ya? Ya, silakan. Mengenai kenapa gangguan mental dan kognitif itu, kekurangan dari lemak itu mempengaruhi kegagalan diet atau tidak. Untuk gangguan mental dan kognitif sendiri, kenapa dia ada di dampak kekurangan lemak itu karena kan lemak sendiri itu kan ada namanya omega 3 itu kan mempengaruhi. Jadi kekurangan lemak omega 3 ini terutama dengan gangguan mental dan kognitif memiliki ketika namun kegagalan memberikan diet itu sendiri bukan penyebab langsung kekurangan omega 3. Jadi sebenarnya berhubungan atau enggak dengan kegagalan diet, kekurangan lemak dan gangguan mental kognitif seperti yang telah kita tahu, kekurangan lemak omega 3 khususnya dapat memicu gangguan mental seperti depresi dan masalah kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi atau mengingat. Kondisi ini dapat mengurangi motivasi dan kemampuan seseorang untuk mengikuti pola makan sehat. Jadi ketika orang nggak bisa mikir karena kekurangan omega 3 sendiri kan mereka akan mikir untuk nggak makan pola makan sehat gitu, Bu. Terus kegagalan diet dan kekurangan lemak ini, ketika seseorang gagal dalam diet, seringkali mereka membatasi asupan lemak secara drastis, terutama lemak jenuh. Padahal tubuh membutuhkan lemak sehat seperti omega 3 untuk berfungsi optimal. Pembatasan lemak yang berlebihan dapat memperparah masalah kesehatan mental dan kognitif yang sudah ada atau bahkan memicunya. Gitu, Kak Septi, apakah terjawab atau mungkin kurang jelas? Udah terjawab, tapi nanti ada pertanyaan lagi. Boleh, Kak. Berarti kalau misalkan lagi diet gitu emang butuh omega 3 ya? Iya nggak sih? Secara nggak langsung butuh sih, Kak, karena kan dalam gizi seimbang sendiri itu kan pasti kan ada yang namanya kan kita lauk kan, pasti kan kalau lauk kan kalau kita nggak milih pasti tuh ikan, dan ikan itu kan biasanya kan kebanyakan ikan sendiri tuh mengandung omega 3, Kak. Oke. Dah cukup, makasih ya. Iya, Kak, sama-sama. Mungkin Ibu boleh menambahkan, Ibu.
Ya, di samping itu juga sebetulnya kan lemak itu sendiri juga salah satu zat yang berperan untuk pembentukan hormon ya. Jadi kalau salah satunya misalnya hormon estrogen misalnya untuk perempuan gitu, atau laki-laki pun ada ya memproduksi hormon estrogen walaupun sedikit. Nah, itu salah satu fungsinya juga untuk neuroprotection. Jadi untuk menjaga otak ya. Jadi agar otak juga menjaga mood segala macam. Di salah satu fungsinya itu. Jadi memang kalau kebutuhan lemak dihilangkan pun ya nggak bisa juga gitu ya, karena tubuh kita juga butuh walaupun tidak banyak ya, tidak terlalu banyak, tidak tinggi kebutuhannya. Sesuaikan dengan AKG aja. Kita butuhnya berapa. Toh lemak itu kan tidak hanya diperoleh dari minyak ya. Misalnya kita makan kacang-kacangan segala itu pun juga ada lemaknya kan. Terus misalnya makan buah misalnya yang kayak alpukat itu kan juga meningkatkan HDL juga ya kan. Jadi ada beberapa yang memang dibutuhkan untuk uh, kelangsungan atau metabolisme tubuh. Iya kan, ini kan termasuk salah satunya adalah kekurangan lemak itu ketidakseimbangan hormon juga ya. Tadi hormon estrogen tadi. Nah, kalau misalnya hormon estrogen itu yang dibentuk dari salah satunya dari lemak gitu loh. Nah, kalau misalnya kekurangan hormon estrogen ya salah satunya tadi cepat pikun lah, kemudian uh, dia kan sebagai neuroprotection ya salah satu untuk menjaga keseimbangan otak itu juga juga sehingga dapat kalau misalnya kekurangan juga mengakibatkan gangguan kognitif juga pada orang tersebut gitu. Itu sih yang perlu di garis bawahi bahwa tidak semuanya itu ya kita sesuaikan dengan porsi kita gitu. Kalau kelebihan itu jadi jelek ya mengakibatkan obesitas, pelemakan hati, penyakit jantung dan pembuluh darah, ini juga bahaya juga. Nah, kalau kekurangan juga bahaya juga gitu ya, apalagi dalam masa pertumbuhan tadi ya. Jadi dalam masa pertumbuhan kekurangan lemak pun ya kurang bagus juga ya. Jadi terutama pada gangguan penyerapan vitamin yang uh, larut lemak ya, ADEK tadi, vitamin A, D, E, dan K. Ya itu vitamin A itu kan penting banget ya untuk mata, ya kan? Kemudian untuk sistem imun juga, ya. Vitamin D juga penting. Ya, jadi apapun kalau kekurangan dan kelebihan itu akan mengakibatkan adanya gangguan metabolisme dalam tubuh. Itu Sevi. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan ada lagi? Izin bertanya kelompok. Ya, silakan. Tadi kan di slide itu ada penjelasan mengenai alergi protein hewani. Mau tanya dong, apa ada akibat dari alergi protein hewani? Bisa minta tolong dijelaskan kok. Terima kasih. Ini Nasma ya. Iya, Ibu. Oke, ya, silakan. Ada lagi? Mungkin bisa ditampung dulu dari tadi. Izin bertanya kelompok. Iya, Muhammad Agung. Mau nanya dong, mana sih yang lebih efektif, olahraga angkat beban atau kardio untuk membakar lemak?
Izin jawab pertanyaan dari Nazma tadi ya. Apa akibat dari alergi protein hewani? Alergi protein hewani itu dapat menyebabkan banyak gejala atau banyak reaksi. Jadi potensi yang biasa saja sampai berpotensi serius. Termasuk pertama biasanya itu yang terserang itu dari gejala kulit, di mana kulit tersebut bisa menjadi gatal-gatal, ruam merah, atau pembengkakan pada bibir bawah. Ada juga gangguan pernapasan, di mana dapat terjadi sesak nafas atau kesulitan bernafas. Selanjutnya itu bisa terjadi masalah pada pencernaan, bisa mual, muntah, diare, atau nyeri perut. Selain itu, menjadi kondisi darurat atau kondisi serius juga yang dapat mengancam jiwa ditandai dengan penurunan tekanan darah, pusing, atau kehilangan kesadaran. Jadi, emang harus benar-benar diperhatiin dari alergi protein hewani tersebut. Karena kalau nggak ditangani dengan baik, dengan cepat, alergi ini bisa mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan secara keseluruhan. Karena udah bahaya kalau misalkan apa sih, kalau misalkan kondisinya itu sudah menjadi yang serius karena bisa menyebabkan kematian juga. Jadi seperti itu Nazma. Nazma, apakah Ya, sudah terjawab? betul. Alergi itu juga memang macam-macam ya. Tadi udah disebutkan ada gatal, kemudian mata berair juga bisa ya, bibir bengkak ya. Kalau misalnya bibir bengkak kan kalau kita misalnya makan sesuatu apa misalnya makan udang ya atau seafood. Nah, itu kan pada waktu kalau kita memang alergi ya, kebetulan misalnya seafood atau seafoodnya itu misalnya kurang kurang fresh misalnya, pasti kan nanti akan gatal segala macam ya di dalam mulut, juga bisa seperti itu. Kemudian bisa juga kalau yang gatal-gatal itu biasanya kalau yang ya dari makanan bisa, kemudian dari cuaca juga bisa. Di alergi dingin, kemudian bisa juga alergi panas, itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau yang protein, khusus protein memang emang gejalanya memang salah satunya juga gatal-gatal juga ya. Tapi tergantung dari jenis alerginya dia gitu. Bisa juga misalnya untuk yang protein tadi juga bisa mengakibatkan gangguan pernafasan ya. Jadi atau gangguan pencernaan juga bisa. Jadi ada mual, muntah gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi macam-macam ya. Kalau misalnya alergi susu ya. Susu kan juga ada beberapa orang yang alergi juga ya. Dia akan mengakibatkan mungkin diare itu atau intoleransi laktose misalnya ya. Itu bisa mengakibatkan diare juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga sebaiknya kalau memang ada indikasi seperti itu ya dihindari aja, nggak usah makan seperti itu gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita sudah tahu dan kita menghindari itu ya nggak masalah. Tapi ada juga yang bertambahnya usia dia akan hilang gitu ya. Jadi sistem imunnya akan berubah di dalam tubuhnya. Saya sendiri juga pernah dulu sempat waktu kecil itu juga alergi udang ya, alergi udang. Jadi kalau makan udang udah gatel-gatel semua tuh badan tuh gitu kan. Nah, itu pernah terjadi seperti itu, tapi sekarang sudah tidak gitu. Jadi bisa jadi berkembangnya atau bertambahnya usia itu dengan sistem imun yang lebih bagus sehingga tingkat alerginya menjadi lebih rendah. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya, Nasma. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, silakan. Tadi yang pertanyaan Agung ya, silakan. Baik, Ibu izin menanggapi pertanyaan dari Muhammad Agung mengenai lebih besar mana dalam membakar kalori, kardio atau angkat beban. Sebenarnya angkat beban sendiri ini nggak seefektif kardio dalam membakar kalori. Karena kan kalau misalkan kardio sendiri itu kan dia kan latihan aerobik kayak lari, sepeda, berenang, itu biasanya membakar kalori secara langsung selama aktivitas berlangsung. Sedangkan angkat beban sendiri kan dia kan angkat beban ini kan untuk biasanya orang lebih fokus untuk ngebangun otot, biar otot yang lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk dipertahankan sehingga meningkatkan metabolisme basal Anda, dan ini berarti tubuh Anda akan membakar setidaknya kalori pas lagi angkat bebannya, dan itu sepanjang hari, bahkan saat Anda sedang beristirahat.
Lalu jadi sebenarnya lebih banyak mana dalam membakar kalori? Sebenarnya kalau bisa tuh dua-duanya diimbangin antara kardio sama mengangkat beban sendiri. Tapi kalau untuk yang lebih banyak mana, kalau menurut saya sendiri sih lebih banyak kardio. Karena kardio sendiri tuh pergerakannya tuh kayak lebih lebih banyak membakar kalori tuh karena dia kayak gerakannya lebih cepat gitu. Lebih banyak ngeluarin energi juga, gitu sih. Izin menambahkan, jadi itu juga tergantung ya. Kan biasanya orang yang menjaga pola hidup atau pola makan atau orang yang ingin menurunkan berat badan atau diet itu biasanya mereka lebih cenderung ke olahraga kardio untuk apa sih, mencapai atau membantu defisit kalori yang dibutuhkan. Kan kalau orang mau menurunkan berat badan kan itu biasanya defisit kalori ya. Sedangkan kalau apa, untuk yang satu lagi tuh bisa olahraga apa sih? Angkat beban ya, angkat beban itu untuk membentuk tubuh. Jadi untuk membangun otot atau kekuatan-kekuatan itu untuk membantu melancarkan metabolisme juga. Jadi semuanya itu tergantung preferensi dan kebutuhan mereka mau seperti apa. Seperti itu, Bu. Ya, Oke, terima kasih. ya, sebetulnya gini, untuk tadi ya kalau kita memang mau menurunkan berat badan, memang dua-duanya dikerjakan. Tapi sebetulnya angkat beban sendiri itu merupakan salah satu jenis apa namanya olahraga kardio ya. Jadi macam-macam kardio itu kan ada beberapa jenis ya. Misalnya berlari. Berlari itu apa namanya ini juga tidak hanya berlari di dalam di sprint atau berlari yang di outdoor, tapi treadmill pun bisa dikatakan berlari juga ya, tergantung kecepatan yang kita range di situ. Itu juga bisa sebagai apa namanya untuk menurunkan berat badan dari olahraga kardio ya. Kemudian bisa juga dengan latihan interval intensitas tinggi ya, misalnya yoga itu kan juga lumayan tuh kalau yoganya itu yoga yang apa namanya stretchingnya itu berat itu lumayan ya, jadi pembakaran kalori juga tinggi ya, jadi bisa 500 sampai 1.500 kilo 1.500 kalori per jamnya. Terus berenang juga bagus tuh ya, termasuk salah satu olahraga kardio juga. Jadi pada saat tubuh menginjak atau masuk di dalam air, itu sebetulnya itu sudah melakukan suatu olahraga karena tubuh itu kan melawan gravitasi, ya kan? Jadi otot itu bekerja lebih keras agar dapat bertahan, ya. Jadi untuk berenang sendiri 1 menit itu akan membakar 14 kalori. Lumayan ya. Coba kalau 30 menit dilakukan, ya kan? 14 kali 3. Ya enggak? 14 kali 30. Kan udah cukup lumayan ya. Jadi apa namanya? Olahraga berenang pun bagus juga. Kemudian bersepeda itu juga termasuk olahraga kardio juga yang pembakaran lemaknya juga lumayan ya. Jadi bersepeda itu bisa membakar 1.000 kalori per jamnya. Ya. Jadi kalau berenang sendiri itu merupakan salah satu olahraga yang sangat sedikit apa namanya bisa terjadi cedera. Ya, jadi kalau misalnya seperti saya kan atau orang-orang yang terkena HMP itu atau saraf kejepit itu hanya bisa melakukan olahraga berenang. Jadi untuk jalan treadmill pun nggak boleh gitu ya, terlalu banyak jalan itu juga nggak boleh karena akan membebani tulang belakangnya dia yang sudah terkena HMP tadi gitu. Jadi paling bagus olahraga untuk yang seperti penderita seperti itu ya paling bagus adalah berenang. Nah, angkat beban juga termasuk yang salah satu kardio juga ya. Jangan salah bahwa ini bukan kardio, enggak. Angkat beban juga salah satunya ya. Karena apa namanya tadi ya salah satu memang fungsinya adalah untuk membentuk otot. Jadi pada saat kita diet ya jangan lupa bahwa
ada bagian-bagian tertentu yang memang harus kita kencangkan atau pembentukan otot. Jadi mungkin dengan berat yang sama gitu ya, berat yang sama, yang satunya gelambir, satunya apa namanya bagus badannya gitu, padahal beratnya sama, itu bisa terjadi gitu ya, karena massa ototnya itu berbeda gitu. Nah, kalau misalnya pada 1 jam latihan itu untuk angkat berat itu ya sekitar 360 sampai 500 kalori, lumayan ya. Jadi besar juga yang dikeluarkan, tapi ya tergantung dari berapa beratnya, kemudian berapa intensitas untuk mengangkatnya gitu ya. Dan itu tuh juga salah satu faktornya. Oke, itu ya Mama Agung. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya untuk kelompok Ya, Nafal silakan. yang tadi kan di slide 12 kalau nggak salah itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, pertanyaannya itu yang di lemak tak jenuh itu ada yang di alpukat itu apa sih yang dimaksud HDL dan LDL itu? Yang di situ, yang di alpukat meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Nah, itu apa sih yang dimaksud HDL dan LDL? Makasih. Izin menjawab ya, Ibu. Ya. Bahwa HDL sendiri itu merupakan high density lipoprotein, sedangkan LDL itu low density lipoprotein. Itu merupakan dua jenis hal yang berbeda. HDL itu biasa disebut sebagai lemak yang baik. Kenapa alpukat dapat meningkatkan HDL? Karena alpukat itu termasuk lemak yang tidak jenuh. Kolesterol baik sendiri karena dapat membantu mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati, di mana kolesterol dapat diproses dan dikeluarkan dari tubuh. Tingginya kadar HDL itu bisa melindungi tubuh itu dari penyakit jantung dan juga stroke, karena kadar lemaknya itu terkontrol, sedangkan LDL itu bisa dikenal sebagai kolesterol yang jahat karena dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan juga stroke, di mana kadar LDL yang tinggi dianggap berbahaya bagi kesehatan. Jadi di mana alpukat tersebut kan termasuk lemak yang tidak jenuh ya. Lemak tak jenuh itu bisa dibilang sebagai lemak yang baik. Jadi di mana alpukat itu bisa meningkatkan HDL dan bisa menurunkan dari kadar LDL-nya. Seperti itu, Naura. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Nak. Sama. Ya, untuk yang apa namanya HDL ya tadi sudah disebutkan bahwa salah satu fungsi dari HDL itu sendiri atau kolesterol baik itu juga untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Jadi kalau misalnya lemaknya tinggi, itu pembuluh darah kita akan ada plak ya, plak yang menutupi aliran pembuluh darah tadi. Nah, kalau LDR atau low density lipoprotein, ini kolesterol jahat, ini salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Kalau HDL itu mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak, sedangkan kalau LDL itu malah salah satu penyebab utama pembentukan ateroma.
ya, atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Nah, ateroma ini sendiri merupakan pemicu penyakit jantung, ya, atau yang disebut dengan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Dan ateroma itu merupakan plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Bayangin aja ya, ada pipa, kemudian di dalam pipa itu ada kotoran yang menempel. Bagaimana aliran air di dalam pipa itu? Kan pasti akan terhambat kan? Apalagi kemudian semakin lama si pipa itu ternyata kotorannya semakin menumpuk. Nah, itu kan atau misalnya kerak ya, kerak yang ada di dalam di dalam selang tadi atau pipa tadi. Kalau misalnya plaknya itu semakin lama semakin tebal dan susah dibersihkan, bagaimana kondisi air yang akan melewati pipa tersebut? Kan pasti alirannya kecil, ya kan? Jadi kan tidak bisa selancar kalau misalnya dalam pipa itu tidak ada kerak sama sekali. Sama halnya dengan pembuluh darah kita. Kalau misalnya LDL-nya tinggi ya, sehingga terjadi penutupan atau terjadi plak yang ada di dinding-dinding pembuluh darah tadi. Semakin tebal, nah semakin tebal kan berarti semakin susah aliran darah itu bergerak di dalam pembuluh darah tadi, ya, akibatnya apa? Stroke, kemudian penyakit jantung, ya, itu yang bisa menyebabkan seperti itu, gitu ya, Nafa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, silakan, ada lagi? Tidak ada yang bertanya lagi. Oke ya, ditutup dulu. Ya, bagus ya untuk kelompok hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan karbohidrat. Ya, tadi udah disinggung ya, sebetulnya karbohidrat, lemak, protein itu ya sama ya, hampir sama susunannya. Cuma ini khususnya untuk karbohidrat. Kalau untuk karbohidrat itu disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula yang tersusun dari karbon, ya, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini dalam tubuh karbohidrat akan dibakar, itu menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Jadi ini terkait dengan karbohidrat. Dan menurut besarnya molekul karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dan sumber karbohidrat tadi ya sudah saya sampaikan seperti beras, jagung, kentang, gandum, ubi-ubian. Nah, untuk karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien atau zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, karbohidrat ini zat gizi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ tubuh. Dan glukosa ini nanti akan bisa segera digunakan atau kelebihan jumlahnya akan disimpan sebagai cadangan energi dalam hati atau otot. Jadi kalau terlalu banyak pun nanti ini akan menimbun di dalam hati dan otot dalam bentuk lemak. Ya, jadi hati-hati. Nah, ini adalah susunan hidrokarbon yang ada atau dalam molekul karbohidrat. Kalau kalian sudah menerima mata kuliah kimia atau biokimia pasti sudah tahu terkait hidrokarbon ini. Nah, karbohidrat juga disebut dengan senyawa gula, ya. Maka terkadang makanan mengandung rasa manis, ya. Kemudian mayoritas senyawa karbohidrat itu memiliki rumus empiris CH2O. Jadi ada
perbandingannya 1, 2, 1. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Bisa juga misalnya C2, H4, O2 ya, karena kan merupakan perbandingan 1, 2, 1 untuk C, H, dan O. Ya, ini adalah karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat juga ada berbagai macam jenisnya ya, memiliki sifat yang berbeda juga. Misalnya di sini ada karbohidrat Nah, struktur karbohidrat juga terdapat gugus hidroksil atau OH. Ya, di sini kalau sudah belajar kimia pasti tahu. Nah, ada CHO atau aldehid atau keton. Kemudian juga ada karbonil. Nah, ini adalah susunan struktur kimia dari karbohidrat. Nah, struktur gula atau karbohidrat dapat digambarkan dalam bentuk mulai dari rantai karbon terbuka. Jadi ada juga rantai tertutup ya. Jadi ini ada kaitannya dengan struktur-struktur kimia yang ada di materi biokimia ya. Dan gula atau karbohidrat memiliki gugus fungsi aldehid atau disebut dengan aldosa. Nah, struktur karbohidrat yang memiliki fungsi utama keton disebut ketosa, dan karbohidrat atau gula terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan reaksi hidrolisisnya. Nah, karbohidrat sendiri ada jenisnya monosakarida. Jadi kalau monosakarida itu merupakan gula atau karbohidrat paling sederhana. Dia sudah tidak bisa dipecah lagi. Nah, contohnya di sini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa merupakan aldosa karena memiliki gugus fungsi aldehid. Dan fruktosa sendiri merupakan ketosa karena struktur karbohidrat gula tersebut memiliki gugus keton. Wujudnya kalau cirinya ya atau sifatnya untuk monosakarida itu wujudnya padat pada suhu ruangan dan berwarna putih. Monosakarida memiliki rasa manis, bersifat mudah larut dalam air, dapat mereduksi reagen Fehling, dan jika difermentasi menghasilkan ragi akan menghasilkan alkohol. Sedangkan bentuk atau jenis yang lainnya adalah disakarida. Jadi disakarida itu merupakan gabungan dari dua monosakarida. Jadi misalnya sukros kan tadi kan kalau glukosa itu kan monosakarida itu kan bisa dalam bentuk glukosa, kemudian fruktosa, kemudian galaktosa, ya kan. Nah, kalau misalnya untuk disakarida itu terdiri dari sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, sukrosa sendiri ini terbentuk dari gabungan glukosa dan fruktosa. Ya, laktosa terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Sedangkan untuk maltosa itu terbentuk dari dua molekul glukosa. Jadi gabungan dari dua monosakarida itu akan membentuk disakarida, yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ya, ini ada pembentukannya. Nah, gula pasir merupakan sukrosa, jadi dia memiliki rasa manis, ya, lebih manis dari maltosa dan laktosa, namun tidak lebih manis dari fruktosa. Jadi yang paling manis adalah fruktosa. Nah, maltosa sendiri merupakan disakarida yang diperoleh dari hidrolisis amilium dan pengaruh asam atau enzim. Nah, maltosa sering digunakan sebagai gula pada makanan bayi, dan laktosa merupakan gula yang terdapat dalam air susu mamalia, misalnya sapi. Jadi biasanya kalau intoleran intoleran itu biasanya kan intoleran laktosa, ya kan? Karena yang ada dalam susu sapi itu adalah laktosa. Ya, biasanya seperti itu. Jadi biasanya nanti akan diganti dengan sari kedelai atau yang lainnya ya, yang tidak berbahan susu mamalia. Susu itu adalah yang diproduksi oleh mamalia. Kita bisa bicara itu susu atau tidak. Kalau dia diproduksi mamalia, kita bisa katakan susu. Tapi kalau tidak, berarti dia dikatakan sebagai minuman atau sari aja.
Misalnya sebetulnya tidak boleh kita mengatakan bahwa ini susu kedelai. Susu kedelai, kedelai kan dari tanaman, ya kan, bukan dari mamalia. Ya, jadi sebetulnya tidak tepat kalau kita menyampaikan bahwa ini adalah susu kedelai. Yang tepat adalah ini adalah sari kedelai, gitu. Ya, atau minuman kedelai itu juga bisa. Jus kedelai. Jadi bukan susu kedelai ya, tapi biasanya orang salah kaprah ya. Jadi salah tapi sudah terbiasa. Jadi yang penting orang paham bahwa itu adalah minuman dari kedelai, dan susu itu sebetulnya bukan, kita tidak bisa menyebutkan susu karena dia bukan produksi dari mamae. Nah, di sakarida sendiri rasanya manis, terutama sukrosa, karena merupakan gula pasir yang umum dikonsumsi. Mudah dilarutkan dalam air, semua disakarida dapat mereduksi Fehling terkecuali sukrosa. Dan dapat dihidrolisis serta menghasilkan 2 monosakarida sesuai dengan pembentukannya. Jadi dapat dihidrolisis terpisah lagi ya menjadi monosakarida. Tadi misalnya untuk sukrosa aja ya, sukrosa itu kan gabungan dari glukosa dan fruktosa tadi. Begitu sukrosa sudah terbentuk, dia bisa dihidrolisis lagi menjadi 2 monosakarida tadi, menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah polisakarida. Ini merupakan jenis karbohidrat yang terbentuk dari banyak monosakarida. Contohnya adalah polisakarida itu amilosa, selulosa, serta glikogen. Ini merupakan gabungan dari lebih dari 2 ya untuk monosakarida. Sifatnya ini rasanya tawar, tidak seperti monosakarida maupun disakarida seperti glukosa dan sukrosa. Lebih sulit larut dalam air karena struktur karbohidrat yang besar. Kemudian apabila dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida yaitu glukosa. Nah, berdasarkan pengolahannya ya, tadi sudah disinggung terkait karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat memiliki bentuk molekul sederhana sehingga dapat dicerna secara cepat. Ya, jadi begitu kita konsumsi itu akan langsung diserap, ya, sehingga akan mengakibatkan gula darah kita akan tinggi. Ya, dapat memicu terjadinya lonjakan kadar gula darah dalam waktu singkat, sehingga penderita diabetes dianjurkan untuk membatasi atau tidak mengonsumsi jenis karbohidrat sederhana ini. Misalnya di sini ada gula pasir, gula aren, gula tepung ya. Kemudian termasuk juga madu ya, itu juga salah satu karbohidrat sederhana. Jadi kalau kita dalam kondisi hipoglikemik atau kekurangan glikemik dalam tubuh, sehingga kan kita lemes. Begitu lemes kita akan minum itu, pasti akan terjadi lonjakan yang cepat sehingga akan menghasilkan energi dan lemesnya akan hilang. Ya, itu nggak apa-apa. Seperti kita kalau puasa ya, puasa kan maka ada slogannya berbukalah dengan yang manis, ya kan? Itu benar. Karena pada waktu puasa kan kita terjadi hipoglikemik, ya kan? Gula darah kita akan turun, ya, sehingga kita akan lemes, ya. Terus ya badan itu juga kurang fit lah misalnya seperti itu. Tapi begitu kita minum es teh manis atau minum minum madu atau kurma gitu ya, itu langsung akan terjadi pelonjakan sehingga gula darah kita akan naik dan mengakibatkan kita tidak akan lemas lagi. Ya, itu makanya makan itu ya sesuai dengan fungsinya ya. Pada saat apa kita pada saat kita hipoglikemik ya kita butuh sesuatu yang benar-benar cepat membangkitkan atau menghasilkan energi. Kemudian ada karbohidrat kompleks. Jadi jenis karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Nah, karbohidrat kompleks ini dinilai mampu memberikan energi secara konsisten dalam waktu lama, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, jenis karbohidrat ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pati, ya, jenis karbohidrat kompleks yang mengandung lebih sedikit kalori jika dibandingkan dengan jenis karbohidrat lainnya. Dan jenis makanan yang mengandung pati itu kacang-kacangan, jagung, kentang, biji-bijian. Nah, kemudian jenis karbohidrat kompleks ini juga ada namanya serat. Ya, jenis karbohidrat serat ini merupakan jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga akan dibawa melewati usus
untuk menjalani proses fermentasi bakteri. Nah, bakteri dalam usus besar akan melakukan proses fermentasi pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dan akan dibawa melewati usus. Dan serat ini juga diketahui dapat membantu melancarkan sistem pencernaan karena mampu merangsang pergerakan usus. Sehingga ini penting ya, sayur-sayuran, buah itu penting yang seratnya tinggi ya. Kalau misalnya makan yang seratnya tinggi seperti ini, ya pencernaan kita akan lebih lancar gitu karena pergerakan ususnya juga semakin bagus, ya kan? Nah, manfaat karbohidrat tadi sudah disampaikan. Jadi salah satunya adalah sebagai sumber energi karbohidrat. Kemudian termasuk untuk berpikir juga ya, kalau misalnya kita kekurangan karbohidrat kan coba kalau waktu puasa itu kan males banget mikir ya, dan pasti badan lebih lemas, olahraga juga akan tidak sesemangat kalau tidak berpuasa, ya kan. Kemudian mengatur keseimbangan protein. Jadi ketika mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan mendapatkan asupan energi yang cukup sehingga tidak perlu menggunakan protein sebagai sumber energi. Dan itu protein dalam tubuh dapat digunakan untuk memelihara dan membangun jaringan tubuh yang rusak, dan untuk membentukkan sel, jaringan tubuh, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau karbohidrat tidak ada, maka cadangannya adalah dari protein. Ya, energinya kita ambil dari protein. Sehingga itu tadi, kalau sebetulnya tugas protein adalah untuk membentuk sel dan jaringan tubuh, karena kita sudah pakai untuk energi, sehingga tidak berfungsi untuk yang semestinya. Ya, ini pun harus sesuai ya kadarnya, walaupun protein kita butuhkan, tapi tidak boleh terlalu tinggi juga yang kita konsumsi gitu. Nah, mengontrol berat badan ideal. Bagaimana karbo kok bisa mengontrol berat badan ideal? Ya kalau kita makannya karbo yang bukan karbo untuk meningkatkan kalori ya, tapi karbo yang misalnya kandungan seratnya tinggi. Ya tadi ya. Jadi kandungan serat tinggi itu dapat memiliki atau memberikan efek kenyang lebih lama sehingga mampu mengendalikan nafsu makan serta mengurangi asupan kalori tubuh. Jadi kalau kita makan buah-buahan, kemudian kacang, sayur-sayuran gitu, itu karbo juga sebetulnya, tapi dengan makan seperti itu kan pencernaan jadi lebih lancar, ya kan? Dan tidak penumpukan lemak, ya, tidak penumpukan lemak. Jadi memang yang dibutuhkan adalah karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Ya, yang kita makan itu sebaiknya itu karbohidrat kompleks. Dan meminimalkan risiko terjadinya berbagai penyakit selain membantu mengontrol berat badan, kandungan serat dalam karbohidrat kompleks juga dapat meminimalkan risiko terjadinya berbagai gangguan pencernaan, obesitas. Ya kan kita makan sayur, buah banyak, ya kita nggak akan terlalu gendut ya, kecuali kalau misalnya ya kita makan seberapa sih makan sayur, kan nggak banyak-banyak banget ya tetap nanti ada batasnya. Kalau terlalu banyak ya nanti juga nggak bagus juga kan efeknya gitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya, karbonya berapa butuhnya, oh berarti saya makan sayurnya berapa. Ini apalagi yang mau diet ya lebih baik banyak makan sayur ya, makan buah ya, kemudian karbonya dari karbo yang kompleks. Proteinnya juga sesuaikan aja dengan jangan terlalu berlebihan juga. Apalagi lemaknya. Ya, lemak juga jangan terlalu berlebihan. Kemudian mengoptimalkan fungsi otak. Itu salah satu manfaat dari karbohidrat adalah dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi otak. Jadi otak itu membutuhkan glukosa sebagai bahan bakar utama sehingga dapat bekerja dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kalau kekurangan atau defisiensi karbohidrat juga akan mempengaruhi daya kerja otak juga ya. Kemudian pengatur indeks glikemik. Jadi digunakan untuk menilai seberapa cepat glukosa atau karbohidrat yang akan diserap dalam tubuh.
Semakin tinggi angka indeks glikemik dalam satu makanan, maka semakin cepat makanan tersebut dapat memicu kadar gula darah. Ya, jadi kalau misalnya indeks glikemiknya tinggi, nah itu cepat tuh menaikkan kadar gula darah. Jadi penting bagi setiap individu untuk memperbanyak konsumsi karbohidrat kompleks yang memiliki indeks glikemik rendah dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Ini kalau tadi kan sudah disampaikan ya bahwa rekomendasi berapa sih untuk asupan kita terutama untuk karbohidrat. Oke, itu yang Oke. Ya, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk kelompok yang hari ini sudah presentasi, bagus presentasinya. Semoga yang lainnya juga begitu ya. Jadi runtut ya, sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di RPS. Apa yang harus masuk di dalam item-item pengelompokannya ya. Jadi harus seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dan Bu. yang ada yang izin nggak hari ini? Nggak ada, Ibu. Masuk semua. Ya, kita foto bersama dulu ya. Oke, Ibu. Kayak semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Bu, udah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya izin live ya. Baik, Ibu. Terima kasih juga.